Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rudiatin, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Aisyah Bustanul Atfal 2 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Adapun ini merupakan tugas modul 1, tugas 1.1.A.8. Yang menjadi fasilitator saya adalah Bapak Wilhelmus Suni Esfil dan pengajar praktik saya Ibu Hermina Laus SPD. Nah teman-teman, kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik, sehingga menurut saya ketika pembelajaran di kelas saya bebas melakukan apa saja agar peserta didik memahami apa yang saya jelaskan. Yang kedua, guru harus selalu memberi contoh. Saya kira dalam pembelajaran guru harus selalu memberi contoh, terutama untuk anak TK atau anak usia dini, untuk semua aspek perkembangannya, baik itu tentang nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, maupun seni. Terus yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Terkadang saya ingin anak-anak itu diam ketika belajar, mendengarkan apa yang saya jelaskan. Di sini saya tidak mengetahui bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan mereka mempunyai keunikan masing-masing. Ada anak yang bisa belajar dengan audio, ada anak yang bisa belajar dengan visual, maupun ada anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu saya berusaha memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini yang saya lakukan adalah ketika di awal pembelajaran saya memberikan stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu mereka mulai antusias dalam belajar. Namun terkadang juga saya mengajak anak-anak untuk menonton sesuai dengan tema pada waktu itu, sehingga anak-anak mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang apa yang mereka pelajari. Terus yang kedua, saya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkreasi atau berkarya sesuai dengan kemampuannya. Di sini yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan beberapa bahan atau alat-alat dari lospat atau bahan-bahan pendukung yang lainnya untuk mereka bisa berkreasi sesuai dengan yang mereka suka. Terus yang ketiga, saya menghargai setiap karakteristik peserta didik. Di sini saya mencoba untuk memberikan kebebasan kepada mereka dalam cara mereka belajar. Jadi saya tidak memaksakan anak-anak melakukan kegiatan sampai tuntas. Misalkan dalam menirukan tulisan, ada anak-anak yang kadang-kadang baru mendapatkan 1 atau 2 baris, mereka sudah merasa capek. Mereka bilang sudah merasa bosan. Di situ saya tidak memaksakan agar mereka melakukannya sampai selesai, tapi saya membolehkan mereka untuk berhenti pada saat mereka sudah merasa capek. Penerapan yang saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merancang dan memberikan pembelajaran yang interaktif, asik, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan pembelajaran yang asik dan menyenangkan akan mendorong peserta didik untuk semangat berangkat ke sekolah, terutama untuk anak-anak TK atau anak usia dini. Karena
karena dengan mereka semangat berangkat ke sekolah berarti memotivasi mereka untuk belajar. Terus yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali dan mengekspresikan diri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sini di TK Aisyah 2 tempat saya mengajar ada program pembiasaan, yaitu melakukan kegiatan ibadah setiap pagi. Di antaranya seperti sholat duha, murojaah surat-surat pendek, menghafal doa-doa harian ataupun hadis-hadis Nabi. Di sini tujuan pembiasaannya adalah agar terbentuklah nilai-nilai agama, moral, dan budi pekerti peserta didik. Terus yang keempat adalah tidak memaksa peserta didik atau menuntut, tapi lebih pada menuntun. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi yang harus dilakukan guru adalah menggunakan sistem Among. Artinya guru itu harus menjaga, membina, dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai seorang guru hendaknya memberikan tuntunan kepada peserta didik dengan sabar dan ikhlas, karena mereka mempunyai keunikan masing-masing. Sebagai seorang guru, kita harus menjadi teladan yang baik bagi mereka, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, serta kita harus menerapkan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan kita harus bisa menempatkan diri sebagai pendidik sesuai dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, syukuri handayani. Terima kasih saya ucapkan, salam bahagia.